wabarakatuh. Saya Epinola SP, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kayumas. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Tabligh Diniati SPD MPD, dan yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Nur Hapni Siregar SPD MPD. Nah, kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama Pak Zamzami. Pak Zamzami ini adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Kayumas. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi sibuk Bapak hari ini Pak? Enggak. Baik Pak, minta waktunya sebentar ya Pak. Nah, begini Pak, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membantu Bapak nantinya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar Bapak di kelas. Nah, jadi di dalam kegiatan pra-observasi ini saya akan melihat bagaimana kesiapan Bapak nih di dalam mengajar nanti di kelas ya Pak ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Yang pertama nih Pak, untuk materi ini apa materinya nanti yang akan Bapak ajar di kelas Pak? Ini untuk kali ini materi yang saya ambil yaitu statistik pada ukuran pemusatan data. Statistik pada pemusatan ukuran data, begitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, tujuan pembelajaran apa nih yang akan Bapak lakukan di kelas? Berdasarkan rancangan pembelajaran saya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data MEA yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik, jadi ada 3 ya Pak ya tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi, kemudian menentukan, kemudian siswa mampu menganalisis pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak di dalam pembelajaran ini nanti area pengembangan apa nih yang akan Bapak lakukan di kelas? Yaitu pengetahuan dan keterampilan. Berarti 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan di pengetahuannya dan di keterampilannya Pak ya. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti Pak, model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Menggunakan PJBL berdiferensiasi sosial emosional. Metodenya apa Pak? Diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab Pak ya. Nah, untuk medianya Pak, kira-kira media apa yang akan Bapak siapkan nanti di dalam pembelajaran ini? Yang pertama proyektor, kemudian PPT, kemudian nanti ada, karena ini pengukuran ini di sini kan saya ambil mengukur tinggi badan, berarti ada mistar, kemudian ada mengukur berat badan, ada timbangan, ada kertas manila untuk tempat menulis proyek orang ini dalam bentuk tabel nanti. Jadi ada beberapa media yang harus Bapak siapkan ya Pak ya di dalam pembelajaran ini. Gambaran apa nih yang terbayang oleh Bapak dari hasil percakapan kita? Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, kemudian timbangan, mistar, tasmania, dan lain-lain. Menyiapkan media dan perangkat lainnya ya Pak ya. Percakapan pra-observasi kita ini cukup Pak. Mudah-mudahan nanti pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Dan nanti setelah observasi selesai Pak, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Pak. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya ya Pak ya. Terima kasih Pak.
Ini ada video, mari kita amati bersama. Kalau kamu dokter, mau belajar lihat lagi. Ya, tadi kan sudah kita lihat video. Mungkin dapat termotivasi kita semua dengan menonton video yang tadi. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin di lingkungan sekolah kita mungkin ada juga hal-hal yang seperti di video tadi yang kita lihat. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak tanyakan kembali pelajaran yang lalu. Materi apa kita pelajaran yang lalu? Minat tunggal, Pak. Minat data Tunggal. Oke, kita masuk sekarang adalah minat data berkelompok, yaitu ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data ini dia berbeda sedikit dengan mencari minat data berkelompok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data mean yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyelesaikan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Kemudian yang kelima, siswa dapat menyajikan masalah yang berkaitan dengan pengajian data, mean, hasil pengukuran tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Baiklah, kita masuk pada materi hari ini yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang di sini adalah untuk menghitung mean data berkelompok. Ini adalah rumus untuk menghitung data mean berkelompok. X bar sama dengan FI XI dibagi dengan FI. Kemudian ini sebagai contoh, pada menghitung mean data berkelompok kita harus melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama mencari jangkauan. Kemudian yang kedua banyak yang ketiga mencari panjang kelas. Untuk mencari jangkauan, nanti kita mengambil data. Di sini data yang kita ambil adalah mengukur tinggi badan dan berat badan. Nanti setiap kita mengukur badan ada di sini dan banyak kelas, panjang kelas. Kita buat dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Ini adalah contoh. Kemudian 58 sampai 62 itu sebagai kelas 2 dan seterusnya. Titik tengahnya di antara 53 dan 57. Berapa titik tengahnya? Baru mendapatkan nilai rata-rata sama dengan 70,67. Ini sebagai contoh. Ini sebagai masalah kita pada hari ini yaitu kita di sini ada misalnya siswa Anda mengukur berat badan dan tinggi badan. Di sini ada masalahnya mengukur berat badan
Iya. Nah, ini tujuan kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Alat tambahannya. Oke, baik. Sekarang kita melaksanakan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Baiklah, pada hari ini kita langsung memulai proyek kita dengan pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan. Apa sudah pada siap? Oke. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana bernama kelompok kami Rasmi, Janiati. Baik, di sini kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nilai rata-rata hitung atau yang data kelompok kami. Data tinggi badan yang sudah diurutkan, yaitu 152, 153, 155, 155, 156, 157, 158, dan 159. Kedua, banyak kelas. 1 tambah 3,3 log N. 1 tambah 3,3 log 40. 40 ini dari mana datanya? Yaitu dari sini. Nilai dari data tinggi berat badan yang telah kita ukur tadi. Dan 164. Langkah ketiga, panjang kelas sama dengan jangkauan bagi banyak kelas sama dengan 17 bagi 6. 17 ini datanya dari sini. 6 ini datanya dari sini. Banyaknya kelas. Berarti 2,8 itu dibulatkan menjadi 3 bagi. FI dan XI 459. FI-nya 5156 sama seperti yang tadi. 167 sampai 169, FI-nya 6, XI-nya 168. Itu tadi ada panjang kelas sama dengan 3. Yang mana panjang kelas tersebut? Oke. Ada panjang kelas sama dengan 3. Bisa ada sendiri menjelaskan yang mana panjang kelas itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang panjang kelas, ya. Ada 3, yaitu
Yang beranggota saya Lulus Aini dan teman saya dan sebelahnya lagi ini semua siswa yang kita tadi dan sama dengan 1 tambah 3,3 sama dengan dalam kurung 1,6 sama dengan 1 tambah 5,28 dan hasil dari situ adalah 6,28 dan dibuatkan menjadi 6 karena apa? Karena 28 tidak masuk lebih kecil 468 bagi 40 dan hasilnya adalah 161,7. Jika di sini ini data sudah diurutkan ya. Nah, dia kalau tidak diurutkan pun boleh. Nah, ini untuk memudahkan kita mencari yang diurat 152 sama dengan 17. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas ini menggunakan dulu. Log P ini adalah log 40 ini dari data kita yang 40. Yang 40 tadi kita ukur, ya kan? Datanya 40. Ini ada 152, dia masuk 152, 153, 156. Maka ada 3. Begitu juga seterusnya sampai 167. 167, 168, 169. Nah, bagaimana jelas? Oke. Masih semangat semuanya? Menghitung panjang kelas, kemudian bagaimana cara menghitung banyak kelas sama kawan-kawan. Ada soal yang dikerjakan di rumah, yaitu halaman 71 nomor 5. Jadi kayaknya nomor apa? Nomor 5. Pada halaman 71 buku matematika SMK kelas 12. Kemudian sebelum kita tutup, ini ada kata-kata motivasi. Kalau ada cobaan, dicobain. Ya, kalau ada cobaan, dicobain. Kalau ada halangan, dihalangi. Kalau ada pelajaran, dipelajari. Kalau ada pelajaran, dipelajari. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, coba kalau sudah coba pimpin doanya. Doa selesai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, jadi sekarang kita berada di percakapan pasca observasi nih Pak, setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan percakapan ini Pak adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi. Nah, bagaimana Pak Bapak di kelas tadi berjalan lancar semua? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi di kelas tadi? Ya di awalnya merasa grogi Bu, akhirnya terbiasa. Akhirnya terbiasa ya Pak ya. Pak, bisa Bapak ceritakan kembali Pak tentang pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya menggunakan metode pembelajaran PJBL berdiferensiasi sosial emosional dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi Bapak melakukan pembelajaran dengan menggunakan PJBL berdiferensiasi sosial emosional Pak ya, dan dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan begitu ya Pak ya. Nah, sebelum pembelajaran Bapak lakukan Pak, apa nih persiapan atau langkah-langkah yang Bapak lakukan? Yang pertama menyiapkan RPP, yang kedua menyiapkan media ajar, kemudian melakukan pembelajaran di kelas. Iya, jadi Bapak melakukan langkah-langkah
Yang pertama menyiapkan perangkat ajar Pak ya, kemudian menyiapkan media, kemudian melakukan pembelajaran di kelas gitu Pak ya. Nah Pak, bisa Bapak ceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas? Saya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yaitu siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan analisis ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oh iya, jadi Bapak melakukan pengembangan di pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak ya. Siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian siswa dapat melakukan analisis untuk ukuran pemusatan data dalam tabel distribusi ya Pak ya, dalam bentuk frekuensi, distribusi frekuensi. Baik Pak, bagaimana dalam ketercapaian area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lancar ya, sesuai harapan Pak ya. Baik, di dalam Bapak melakukan pembelajaran di kelas Pak ya, kendala apa yang Bapak hadapi Pak? Masih ada siswa yang pasif dalam kerjasama dalam kelompok. Jadi kendala yang Bapak hadapi adalah siswa masih ada yang pasif dan tidak berpartisipasi di dalam tugas kelompok Pak ya. Menurut Bapak Pak, kira-kira permasalahan itu disebabkan karena apa Pak ya? Mungkin karena saya belum melakukan diagnostik awal sehingga saya belum mengetahui kebutuhan siswa. Oh jadi Bapak belum pernah ya Pak ya, belum pernah melakukan diagnostik awal sehingga Bapak tidak mengetahui kebutuhan belajar siswa Pak ya. Nah Pak, kalau rencana Bapak ke depan itu gimana Pak dalam pembelajaran Bapak selanjutnya? Saya akan melakukan asesmen diagnostik awal sehingga saya dapat mengetahui kebutuhan siswa. Jadi rencana Bapak akan melakukan diagnostik awal Pak ya, sehingga Bapak bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa Pak ya. Iya Pak, mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa berhasil dan pembelajaran Bapak juga sukses ke depannya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.